Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu menghindari dosa besar. Sebelum kami memulai materi yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelvianti Kasari, absen 01. Nama saya Lia Syifa dari absen 5. Saya Dila Amanda, absen 11. Nama saya Nadevi, absen 23. Nama saya Naurah Madiha Kurata Ayun, absen 25. Nama saya Syahyana Yasmin Fadah dari absen 30. Nama saya Zahratun Nafis Inayatullah, absen 34. Materi yang pertama yaitu membunuh. A. Pandangan umum dari sudut pandang Islam mengenai tindakan membunuh. 1. Menurut akidah atau keyakinan. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kehidupan dan kematian setiap makhluk. Pemahaman ini menjadi dasar keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang harus meninggal dunia. Oleh karena itu, membunuh seseorang tanpa alasan yang sah atau tanpa hak yang diberikan oleh hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang dan berdosa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar." Surat Al-Isra ayat 33. Yang kedua, menurut akhlak atau etika. Dalam etika Islam, membunuh dianggap sebagai tindakan yang sangat keji dan dilarang keras, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum Islam, seperti sebagai hukuman atas kejahatan tertentu atau dengan proses peradilan yang adil, atau dalam keadaan perang sebagai bentuk pertahanan diri. Dalam konteks ini, terdapat aturan-aturan ketat yang harus diikuti, termasuk pembatasan dalam cara dan kondisi membunuh. Islam sangat menekankan tentang pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari." Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Selanjutnya, dampak negatif membunuh. Dampak negatif membunuh dalam Islam sangatlah serius dan dapat mencakup berbagai aspek. Yang ke-1, dosa berat. Membunuh tanpa alasan yang benar atau tanpa hak yang diberikan oleh hukum Islam dianggap sebagai dosa besar dan dapat menimbulkan azab Allah di dunia dan akhirat. Yang kedua, gangguan psikologis. Membunuh seseorang juga dapat menyebabkan traumatis bagi pelaku karena bertentangan dengan naluri dasar manusia untuk bertahan hidup dan merawat sesama. Yang ketiga, merusak hubungan sosial. Tindakan membunuh dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu keharmonisan dalam komunitas, memicu dendam dan permusuhan antar individu atau kelompok. Yang keempat, menurunkan rasa aman dan kepercayaan. Tindakan membunuh dapat menurunkan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat karena orang menjadi khawatir akan keselamatan mereka. Materi yang akan selanjutnya kita bahas yaitu adalah liwat. Kata liwat bukan kata asli serapan bahasa Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat ini dicari pecahan kata istiqaq dari bahasa Arab yang asli. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, yaitu asing atau non-Arab. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang menjelaskan bahwa liwat ini adalah mustaq, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqaq. Dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain, seperti liwat, liwatah, talawut, dan lutiyah, di mana semua kata ini bermakna sama, yaitu melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Istilah liwat ini juga digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81.
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Asal-usul perbuatan liwat ini di mana umat Nabi Lut ini mendiami kota yang bernama Sodom. Penduduk kota itu melakukan perbuatan keji, yaitu berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Sehingga perilaku liwat ini juga disebut dengan sodomi, yaitu diambil dari nama kota tersebut. Perilaku liwat ini tidak pernah dikenal bangsa Arab, bukan hanya di masa Nabi, tetapi juga di masa sahabat sampai di masa tabi'in, yakni pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Namun demikian, Rasulullah SAW sempat mengkhawatirkan umatnya akan terjerumus dalam dosa liwat, sebagaimana sabda Rasulullah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan benar saja sesuai prediksi Rasulullah SAW, banyak orang-orang pada masa kini yang melakukan perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut ini. Tidak sedikit kaum muslimin telah terjerumus ke dalam perilaku maksiat tersebut. Mereka terjerumus bisa karena derasnya godaan maksiat, bisa juga karena semata-mata tidak tahu bahwa perilaku tersebut dikecam keras oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Selanjutnya yaitu dasar keharaman liwat. Allah menyebutkan perilaku liwat ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dengan sebutan fahishi, yaitu keji atau jijik. Sebagaimana firman Allah, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Ada pula tentang keharaman perbuatan yang termasuk dalam kategori fahishi, yaitu keji atau jijik, yang dijelaskan oleh Quran Surat Al-A'raf ayat 33 sebagaimana berikut. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Jika liwat disebut dengan fahisyah, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan fahisyah, maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan bahwa liwat ini adalah perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa bedanya dengan perbuatan zina? Jika kita melakukan perbuatan zina, itu akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga saja. Namun perbuatan liwat ini berdampaknya lebih besar daripada perbuatan zina. Kebencian Allah terhadap perilaku liwat ini juga diungkapkan dengan berbagai keungkapan. Misalnya Allah menyebutnya dengan sebutan musrifin atau orang yang melampaui batas. Ini juga dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan karena wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Selanjutnya Allah juga menyebutnya sebagai khaba'its atau perbuatan keji, yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 74 di mana Allah berfirman, kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Allah juga menyebutnya sebagai kaum mufsidun atau kelompok yang berbuat kerusakan. Allah juga menyebutnya sebagai golongan zalimin atau orang yang berbuat zalim. Ini juga dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 30-31. Yang berikutnya yaitu dampak negatif liwat. Dampak negatif liwat sangat meluas sekali, namun yang saya sebutkan pada materi ini hanya 4 dampak saja. Yang pertama yaitu dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, yaitu musrifun.
Allah menjelaskan hal ini di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Yang kedua, dilaknat oleh Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali, hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Jika kita melakukan zina, itu akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga saja. Namun jika kita melakukan perbuatan liwat, itu akan lebih berbahaya daripada zina. Karena dengan kita melakukan liwat ini, kita akan mengancam keberlangsungan spesies manusia. Oleh karena itu, liwat ini dikatakan lebih besar dampaknya daripada zina. Poin ketiga yaitu LGBT. LGBT adalah sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru, termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Bahkan ada juga negara yang sangat mendukung LGBT, yaitu Perancis, Thailand, Taiwan, Vietnam, Belgia, dan ada salah satu negara yang hak LGBT-nya dianggap salah satu yang paling maju, yaitu di Eropa. Dan di Indonesia pun sudah menyebar tentang wabah LGBT tersebut, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jadi fenomena LGBT sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Masyarakat pada zaman itu menolak untuk menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih untuk menjalani hidup sebagai penyuka sesama jenis. Karena semua tindakannya itu mereka mendapatkan azab berbentuk hujan batu yang menghancurkan kota itu. Saat ini fenomena LGBT kembali muncul dan menjadi isu yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Jadi LGBT itu kan ada 4, yaitu yang pertama lesbian, yang kedua gay, yang ketiga biseksual, dan yang keempat transgender. Yang pertama yaitu lesbian. Lesbian adalah pasangan perempuan dengan perempuan, yang artinya wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. Yang kedua yaitu gay. Gay adalah pasangan laki-laki dengan laki-laki, yang artinya laki-laki yang mencintai atau merangsangkan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Yang ketiga yaitu biseksual. Biseksual adalah orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin. Artinya tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang keempat yaitu transgender. Transgender adalah orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender
kadang-kadang disebut transseksual jika ia memiliki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Dalam hazanah keilmuan Islam ada beberapa istilah yang berkaitan dengan LGBT, yaitu yang pertama sihak atau lesbianisme, yang kedua adalah liwat atau homoseksual, dan yang ketiga adalah tahanuts tarojul, yang artinya perilaku banci atau tomboy. Lesbianisme akan merujuk kepada sihak, gay merujuk kepada liwat, biseksual akan merujuk pada liwat atau sihak, sementara transgender akan merujuk pada kecenderungan banci atau tomboy yang termasuk pada kategori tahanuts tarojul. Semuanya adalah istilah yang berbeda-beda dengan satu makna. Istilah ini dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna lesbian atau lesbianisme. Persoalan liwat sudah dijelaskan di atas. Adapun yang dimaksud dengan sihak atau lesbian sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi adalah aktivitas wanita menggauli wanita lain. Asy-Syankiti mendefinisikan sihak sebagai istimta atau bersenang-senang antar sesama wanita. Sihak termasuk perbuatan fahisyah sehingga termasuk perbuatan yang haram. Adapun kata tahanuts berasal dari kata kanatsa yang bermaksud takasur atau kehalusan, yang mencakup makna kelembutan dan kehalusan dalam ucapan, cara jalan dan semisal dengan itu, atau mengimitasi wanita. Seorang mukhannats adalah laki-laki yang mengimitasi wanita dari sisi sifat-sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, dan cara jalan yang khas bagi wanita. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan mukhannats adalah banci atau wadam atau wari'ah. Adapun mutarajilah adalah wanita yang mengimitasi pria dari sisi sifat-sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, dan cara jalan yang khas bagi laki-laki. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan mutarajilah adalah tomboy. Dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Menurut Asy-Syankiti, yang dimaksud melampaui batas dalam surat Al-Mu'minun itu mencakup zina, liwat, dan semisalnya. Dan Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang sumpah iblis yang akan membisikkan ke hati manusia supaya merubah fitrah manusia. Dalam hal ini, maka perilaku LGBT merupakan perwujudan dari sumpah yang disampaikan iblis tersebut, yaitu perilaku mengubah fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah menyampaikan bahwa semua perbuatan fahisyah atau keji adalah haram, dan sesudah dimaklumi bahwa perilaku LGBT merupakan bagian dari perbuatan fahisyah atau keji tersebut. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku LGBT hukumnya adalah haram dan harus dijauhi. Dampak negatif LGBT. LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras oleh agama karena sudah menyalahi fitrah manusia dan dosa yang ditimbulkan lebih besar dari zina. Berikut adalah bahaya LGBT dalam Islam yang dijelaskan secara lengkap di bawah ini. Yang pertama yaitu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang dilakukan oleh umat Nabi Lut.
Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Maka mereka dibinasakan oleh Allah melalui hujan batu. Perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut telah mengakibatkan turunnya azab yang dahsyat dari Allah. Maka tentunya harus menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu LGBT menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit AIDS sampai saat ini belum ditemukan. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal atas perilaku seksualnya yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Orang yang mempunyai orientasi seks menyimpang biasanya sangat posesif terhadap pasangannya, sehingga mudah cemburu yang tidak terkendali, akhirnya mendorong untuk membunuh pasangannya. Sementara wanita transgender memiliki resiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibandingkan wanita biasa. Pada 2013 di Amerika Serikat, dari pemeriksaan terhadap kaum gay yang berusia 13 tahun ke atas, 81% diantaranya telah terinfeksi HIV dan 55% diantaranya terdiagnosis AIDS. LGBT adalah cara paling mudah penularan HIV dan AIDS. Selain HIV, AIDS adalah penyakit lain akibat LGBT yang tidak kalah berbahayanya. Contohnya, sarkoma Kaposi, yaitu penyakit kanker yang menyebabkan sebagian kecil jaringan abnormal tubuh di bawah kulit, di sepanjang mulut, hidung, dan tenggorokan atau di dalam organ tubuh lainnya. Penyakit ini juga belum ada penawarnya. Yang ketiga yaitu merusak tata kehidupan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya peraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinaan yang merajalela, dan masih banyak lagi dampak lainnya. Yang keempat, meminum khamr. Berikut pengertian khamr. Secara bahasa, khamr berarti arak, tua, atau anggur. Secara istilah, khamr berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, entah apapun bahan mentahnya. Mengapa haram hukum meminumnya? Karena minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak, tersebut disebut haram. Majelis Ulama Indonesia atau yang biasanya disebut MUI mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal sehat dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius dapat dikategorikan khamr apabila disalahgunakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Merujuk kepada pengertian tersebut, maka jenis khamr tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan dengan bentuk minuman ataukah dalam bentuk lainnya seperti makanan, tablet, sigaret atau dihisap, lalu cairan yang disuntikkan,
dan sebagainya semuanya termasuk dalam pengertian khamr. Sudah menjadi ijma dalam ulama bahwa minuman keras atau khamr itu hukumnya haram. Mengkonsumsinya adalah termasuk salah satu dosa besar. Lalu, apakah dampak mengkonsumsi khamr? Yang pertama, melanggar larangan agama. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk melindungi akal sehat manusia, meminum khamr dapat menimbulkan hal-hal di luar kendali tubuh. Peminum khamr tersebut semisal peminum dalam keadaan tidak sadar lalu membunuh seseorang di dekatnya, sedangkan di dalam agama tidak diperbolehkan untuk membunuh. Yang kedua, dapat memicu perbuatan jahat lainnya. Lalu Abdullah bin Amr berpendapat bahwa minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu merupakan induk dari segala keburukan dan orang yang meminumnya akan dilaknat. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah karena ibadah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh mereka yang hilang akal sehatnya. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Gangguan mental organik meliputi bermasalahnya fungsi berpikir, merasakan sesuatu, dan berperilaku. Hal ini sangat merugikan. Yang kelima, mendapat sanksi. Terdapat 2 sanksi, yaitu sanksi agama dan sanksi hukum. Berikut meliputi sanksi agama. Al-Nasa'i dari Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pembangkang dan pecandu minuman keras. Dan berikut meliputi sanksi hukum. Sanksi hukum terhadap orang yang mabuk-mabukan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 536, 537, 538, dan 539. Saya hanya akan memberikan sedikit contoh isi pasal 536, yaitu barang siapa terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Lalu berikutnya, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Jika kalian semua masih penasaran kelanjutan hukumannya, dapat dilihat di KUHP sendiri. Berikut menghindari perilaku minum khamr antara lain. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh, seperti rajin sholat dan datang ke pengajian. Yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Lakukan hal positif lainnya seperti tidak meminumnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Yang keenam, menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak baik. Lalu, apakah hikmah larangan meminum khamr? Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan dengan minuman keras dan narkotika. Lalu berikutnya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani
dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang keempat, menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Minuman keras dan narkotika yang mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengingat Allah. Hati menjadi gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah. Materi selanjutnya yaitu judi. A. Pengertian judi. Judi adalah aktivitas permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga pada hasil suatu acara atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara pasti, dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil yang dipertaruhkan. B. Unsur-unsur judi. Yang ke-1 yaitu taruhan, melibatkan pemakaian uang atau barang berharga sebagai taruhan. Yang kedua, keberuntungan. Hasil permainan ditentukan oleh kebetulan atau keberuntungan, bukan keterampilan atau strategi. Yang ketiga, hadiah atau kemenangan. Para pemain berharap untuk memenangkan hadiah atau keuntungan berupa uang atau barang berharga sebagai hasil dari taruhan yang mereka buat. Yang keempat, resiko. Ada resiko kehilangan taruhan yang dipertaruhkan, sehingga para pemain harus siap menanggung kerugian. Yang kelima, peristiwa acak. Hasil permainan didasarkan pada peristiwa atau kejadian yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol sepenuhnya oleh para pemain. Dengan adanya unsur-unsur ini, judi menjadi aktivitas yang menarik bagi sebagian orang karena mengandung potensi keuntungan cepat, tetapi juga memiliki resiko tinggi kehilangan uang atau harta berharga karena sifatnya yang meragukan dari perspektif etika dan sosial. C. Dampak negatif judi. Yang ke-1, ketergantungan dan kecanduan. Perjudian bisa menyebabkan ketergantungan dan kecanduan di mana seseorang sulit mengontrol keinginan untuk terus berjudi meskipun mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, gangguan psikologis. Berjudi yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang ketiga, perpecahan keluarga. Kehilangan uang akibat judi seringkali menyebabkan perselisihan dan perpecahan dalam keluarga, mengganggu hubungan sosial dan emosional. Yang keempat, tindakan kriminal. Beberapa orang yang terlibat dalam judi ilegal dapat terlibat dalam tindakan kriminal untuk mendapatkan uang, untuk berjudi, atau untuk melunasi hutang judi mereka. Yang kelima, dampak sosial. Perjudian berlebihan juga dapat mengganggu interaksi sosial dan memisahkan individu dari keluarga dan teman-teman mereka. D. Cara menghindari judi. 1. Kesadaran diri. Sadari bahwa judi memiliki resiko tinggi dan dampak negatif yang serius. Pahami bahaya kecanduan dan dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan keuangan. Yang kedua, pahami hukum. Pahami bahwa judi diharamkan dalam Islam karena melibatkan ketidakadilan dan risiko besar. Pemahaman akan hukum ini dapat menjadi dasar untuk menghindari judi. Yang ketiga, jauhi lingkungan judi. Hindari tempat-tempat perjudian dan lingkungan yang mendorong praktik judi untuk menghindari godaan. Yang keempat, batasi akses ke permainan judi. Hindari mengunduh aplikasi perjudian atau mengakses situs web judi yang dapat memicu hasrat untuk berjudi. E. Hikmah menghindari perjudian. Yang ke-1, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, kehidupan dalam keluarga menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Yang kelima, menumbuhkan perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia sehingga akan tercipta perasaan damai dan bahagia. Selanjutnya yaitu mencuri. Pengertian mencuri. Menurut KBBI, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
Sedangkan dalam istilah syara', mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dampak mencuri. Dampak mencuri dapat dirasakan bagi pelaku serta bagi korban dan masyarakat. Dampak pencuri bagi pelaku. Yang pertama, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Yang keempat, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dampak mencuri bagi korban dan masyarakat. Yang pertama, menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua, menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Yang ketiga, memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut, akan memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Manusia cenderung tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga mereka beranggapan bahwa rizki yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Padahal sebenarnya rizki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu, perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan dari tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rezeki yang telah dijanjikan Allah. Dengan demikian, meningkatkan rasa syukur kepada Allah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari perilaku mencuri. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Islam sangat menghormati hak milik yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik dengan larangan memakan atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Salah satu penyebab perilaku mencuri adalah malas bekerja. Pelaku pencurian biasanya ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah, tanpa susah-susah bekerja keras. Dengan dilarangnya mencuri, maka akan meningkatkan semangat kerja atau etos kerja dan menghindari kemalasan, sehingga perilaku mencuri dapat dicegah. Hikmah larangan mencuri. Yang pertama, terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras, sehingga terhindar dari perilaku malas. Yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dengan dilarangnya mencuri, maka seseorang akan merasakan ketenangan terhadap harta benda yang dimilikinya. Pada akhirnya, ketenangan ini akan membawa dampak yang positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Seseorang tidak akan merasa khawatir beraktivitas di luar rumah dan meninggalkan harta miliknya. Yang terakhir, dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak akan melakukan pencurian. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua atau akil walidain adalah salah satu dosa besar dan merupakan keburukan akhlak dengan bentuk melukai dan menyakiti kedua orang tua, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia berlanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua itu bermuka masam dan cemberut kepada orang tua, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti "ah" atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung, memandang sinis kepada kedua orang tua,
malu menyebut mereka sebagai orang tua, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua, dan menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Tak durhaka kepada orang tua. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan ridho terhadap seseorang jika orang tuanya ridho, dan apabila orang tuanya murka, maka Allah pun juga akan murka. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Apabila ada orang yang durhaka kepada orang tua yang menyebabkan orang tuanya membenci kepadanya, maka Allah juga akan membencinya. Yang kedua, disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap dosa-dosa Allah Ta'ala mengakhirkan balasannya sebagaimana yang ia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelaku saat hidup di dunia sebelum wafat. Yang ketiga, yaitu terhalang masuk surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk masuk surga, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamr, dan orang yang mendustakan qadar. Yang terakhir, yaitu termasuk golongan orang yang hina. Orang yang mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tua, kemudian justru mengabaikannya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kehinaan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ketika mereka sudah tua, baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Meninggalkan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Sholah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Dampak-dampak meninggalkan sholat yaitu A. Menyebabkan kesesatan. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya saja tidak dilakukan, bagaimana dengan orang itu? Ya, pasti sesat. B. Dihukumi sebagai orang-orang yang celaka. C. Masuk ke dalam neraka. D. Siksaan saat sakaratul maut. Dan E. Siksaan di alam kubur dan di hari perkumpulan. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu di dalam Islam digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurus anak yatim itu dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah yang mengurus anak itu tadi menyerahkan harta itu kepada si anak tersebut. Dampak-dampak memakan harta anak yatim dengan batil. A. Diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. B. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar yang ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina.
Tentang memakan harta anak yatim ini, kita bisa temukan dalilnya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Materi yang berikutnya yaitu korupsi. Korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Dalam ajaran Islam, korupsi jelas dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Antara bahaya-bahaya korupsi yaitu penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, karena sesungguhnya korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Yang kedua, yaitu menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi dengan adanya korupsi, maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus dan menderita. Yang ketiga, terhalangnya masuk surga. Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi, maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Yang terakhir yaitu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. A. Strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Begitu juga dengan meningkatkan keimanan akan adanya hari perhitungan amal yaitu Yaumul Hisab di akhirat kelak, bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. C. Strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jerah. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.